Masuk ke minggu 34, kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 21 sampai 27 Agustus ini. Monitor portable ternyata ada yang canggih loh. ROG Strix XG17AHP. Portable monitor 17.3 inch dengan connectivity USB-C. Menggunakan IPS panel dengan resolusi Full HD dan refresh rate 240Hz. Dilengkapi fitur Adaptive Sync, non-glare, dan punya baterai 7800 mAh yang bisa bertahan up to 3 jam dengan refresh rate full 240Hz. Selain USB-C, kita juga dikasih micro HDMI dan dikasih bonus ROG tripod, ROG back, dan smart cover biar bisa kerja dan ngegame dimanapun kamu mau. Halo semua, Juni mana? Kalau kita bicara tentang sejarah alat hitung, ini agak susah gitu ya. Karena alat hitung yang paling simple, tapi ternyata terhitung canggih adalah sempoa yang sudah dipakai dari sejak beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kalau mau ditanya siapa pembuat pertamanya, itu udah susah karena nggak ada catatan sejarahnya. Tapi beda cerita kalau kita bicara tentang alat hitung digital. Ini sudah banyak yang bukan nulis ya, atau mencatat dalam sejarah. Salah satunya terjadi di tanggal 21 Agustus tahun 1888. Ini adalah hari lahirnya cikal bakal komputer, atau lebih tepatnya cikal bakal kalkulator dulu nih. Di hari itu, William S. Burroughs menerima paten untuk mesin hitung buatannya. Dan walaupun alatnya ini cara pakainya nggak terlalu gampang gitu ya, tapi akhirnya dalam waktu 1 tahun berikutnya, beliau sudah berhasil memproduksi 50 unit kalkulator ini yang nantinya akan menjadi pendobrak untuk berkembangnya kalkulator digital dan tentu saja setelah itu komputer. Kalau saya ngelihat film misi ngirim manusia keluar angkasa gitu ya ke planet lain, itu yang ada di bayangan saya adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Gak boleh ada error sama sekali, karena kalau ada kerusakan hampir bisa dipastikan bahwa seluruh kru yang ada di pesawatnya itu bisa mati. Kalau di film hal itu udah sering terjadi, tapi gimana di kehidupan nyata? Tanggal 21 Agustus tahun 1993, NASA kehilangan kontak dengan spacecraft Mars Observer 3 hari sebelum spacecraft tadi masuk ke orbit planet Mars. Alasan hilang kontaknya ini belum diketahui sampai sekarang, tapi diperkirakan karena kebocoran tangki bahan bakar. Untungnya tidak ada manusia di dalam misi tersebut. Hari ini kalau kita mau cari grup atau cari forum yang membahas tentang komputer untuk kita cari ilmu atau cari solusi terhadap masalah yang kita hadapi, itu udah banyak banget ya bre. Nggak kehitung jumlahnya karena saat ini pengguna komputer juga udah nggak terhitung jumlahnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi benar-benar pesat, karena sampai 67 tahun yang lalu grup komputer itu belum ada loh. Baru di tanggal 22 Agustus tahun 1955 terbentuklah sebuah grup pertama yang beranggotakan para pengguna komputer saat itu. Berawal dari sebuah simposium yang diadakan IBM di Los Angeles, perwakilan dari beberapa kelompok yang mengorder IBM 704 mainframe komputer berkumpul di Rand Corporation di Santa Monica, California. Hasilnya mereka bersepakat untuk membuat satu kelompok yang dinamakan Share. Nama ini dipilih karena ide awalnya memang berbagi informasi dan troubleshoot tentang komputer yang mereka beli tadi. Grup ini berkembang dengan sangat cepat dan akhirnya mereka berhasil membuat software baru dan menyusun dokumentasi lengkap tentang IBM komputer yang mereka miliki. Jadi 67 tahun yang lalu boleh dibilang grup komputer yang pertama dibuat itu anggotanya cuma 17 orang. Jadi perwakilan dari beberapa perusahaan gitu kali ya. Tapi kalau sekarang pengen tahu ada berapa banyak? Kalau grupnya saya kurang tahu, tapi menurut data statista.com di tahun 2022 ini diperkirakan jumlah pengguna PC gaming itu ada sekitar 1,8 miliar orang. Dan itu kemungkinan adalah PC yang dianggap sebagai PC gaming dan juga yang terhubung ke internet. Masih banyak lagi komputer yang tidak masuk kategori sebagai PC gaming dan masih banyak juga yang nggak connect ke internet alias dipakai hanya offline aja. Dan tentu saja komputer yang seperti tadi tidak masuk ke dalam data statistik. Jadi bisa dibayangkan sendiri ada berapa banyak orang yang pakai PC sekarang dibandingkan 70 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam 70 tahun ke depan? Dan saat ini juga saya yakin ada banyak di antara kamu yang nonton ini yang masih shock bahwa ternyata kita udah tua ya. Kalau nyebut 20 tahun yang lalu itu kebanyakan orang
sekarang itu bayanginnya adalah tahun 70-an. Padahal 20 tahun yang lalu adalah tahun 2002, di mana saat itu teknologi sudah terhitung canggih. Di tahun itu, Apple sudah menjalani masa transisi untuk berubah menjadi Apple yang kita kenal sekarang ini. Tanggal 23 Agustus tahun 2002, Apple merilis macOS X 10.2 yang menggunakan codename Jaguar. Sebelumnya macOS menggunakan Happy Mac icon saat startup, tapi di macOS X Jaguar ini diganti dengan logo Apple Croa warna silver. Dan ini adalah macOS pertama yang menggunakan codename untuk keperluan marketing. Setelah Jaguar ini, Apple menggunakan codename dengan tema nama berbagai macam jenis kucing. Ada Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, dan seterusnya. Dan kalau bicara tentang Apple sebagai salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia gitu ya, mereka nggak lepas dari kasus hukum. Jadi biasalah saling serang, saling tuntut dengan perusahaan lain. Dan salah satu yang menjadi rivalnya, ya siapa lagi kalau bukan Microsoft kan ya. Dan memang benar ternyata ada satu kasus antara Apple dan Microsoft yang dicatat dalam sejarah sebagai salah satu kasus teknologi yang terbesar. Tanggal 24 Agustus tahun 1993, Apple mengklaim bahwa Microsoft Windows melanggar hak cipta Visual Display milik Macintosh. Tapi saat itu hakim memutuskan bahwa sebagian besar klaimnya sudah tercover pada licensing agreement yang dibuat tahun 1985. Sedangkan klaim lainnya dinyatakan bukan pelanggaran copyright karena adanya merger doctrine yang pada dasarnya menyatakan bahwa ide tidak bisa di-copyrightkan. Dan inilah yang membuat jalan Microsoft semakin mulus untuk membuat Windows 95 yang secara tampilan benar-benar lebih mirip, jauh lebih mirip ke Macintosh dibandingkan Windows versi sebelumnya. Dan itulah yang terjadi 2 tahun kemudian. Tepat tanggal 24 Agustus tahun 1995, Microsoft secara resmi memulai penjualan Windows 95. Promosinya termasuk yang terbesar untuk promo launching sebuah produk sepanjang sejarah dan berhasil membuat penjualan Windows 95 jauh melebihi semua perkiraan yang pernah ada. Tapi kalau kita ngobrolin cuma Windows sama Mac itu udah biasa. Padahal ada satu lagi operating system yang gak kalah legendarisnya, dan salah satunya adalah karena dia open source alias gratis. Dan apalagi kalau bukan Linux. Tanggal 25 Agustus tahun 1991 dianggap sebagai hari lahirnya Linux, tapi bukan karena dia dirilis di tanggal itu. Linus Torvald, bapaknya Linux, memposting sebuah pesan di internet newsgroup com.os.minix dengan judul What Would You Like to See Most in Minix. Yang menarik adalah note di bagian akhir pesan ini. Tertulis, "It is not portable and it probably never will support anything other than 80 hard disk, as that's all I have." Hal ini menunjukkan bahwa dengan segala macam keterbatasan hardware yang dia punya, ternyata Linus berhasil membuat salah satu operating system paling sukses sepanjang sejarah. Masih ingat gak? Tempo hari saya sempat jalan-jalan ke stasiun radio, dan di sana kita ngelihat bahwa ternyata stasiun radio sekarang kalau muter lagu adalah lagu digital. Sebelum masa digital ada, mereka muter lagu pakai CD, dan sebelumnya lagi pakai kaset. Dan kayaknya itu yang paling tua yang saya pernah tahu. Tapi kira-kira seberapa tua, dari sejak kapan radio muterin lagu pakai kaset? Tanggal 26 Agustus 1938 adalah hari pertama sebuah stasiun radio memutar lagu menggunakan kaset. WQXR, sebuah radio station di New York City, menggunakan tape recorder untuk menyiarkan sebuah program untuk pertama kalinya. Tape recorder yang digunakan adalah Philips Miller Recording System yang juga dikenal dengan nama Miller Tape yang dibuat oleh James Arthur Miller. Di zaman teknologi canggih seperti sekarang, siapa yang masih sering kena pemadaman listrik PLN? Oh, waduh, banyak ternyata. Sabar, bukan karena PLN nggak bisa kerja. Mereka benar-benar sibuk untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Indonesia dan nggak ada yang bantuin loh. Dan akhirnya buat kita yang sering kena mati listrik gitu ya, mau nggak mau harus punya backup genset kalau memang kita butuh. Jadi buat kamu yang di daerah sering banget mati listrik, ya ada baiknya memang punya generator. Cuma sampai hari ini aja nggak semua orang bisa punya generator karena harganya ya lumayan mahal dan nggak semua orang punya budget lebih untuk mengalokasikan dana buat sesuatu yang ya nggak terlalu primer kayak gitulah ya. Tapi tahukah kamu kalau ternyata di negara maju yang namanya genset itu udah bukan lagi punya perorangan, tapi gensetnya udah disediakan sama negara atau sama kota lebih tepatnya untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh warga kota. Jadi bisa bayangin kalau kita di sini tiap kota punya backup genset. Jadi kalau mati listrik dari PLN, gensetnya nyala dan kita nggak sempat mengalami blackout. Enak banget ya. Tapi ternyata ada yang lebih gila lagi. Ada satu cerita di mana ada sebuah kota gitu ya, di mana mereka bukan cuma punya backup generator untuk satu kota, tapi mereka punya backup
untuk backup generatornya. Gimana maksudnya? Tanggal 27 Agustus tahun 2003, The City of Fairbanks, Alaska membuat sesuatu yang saat itu disebut sebagai baterai backup terbesar di dunia. Dibuat untuk mencegah terjadinya blackout yang rutin menyerang kota tersebut setiap 2-3 tahunan. Yang gila dari proyek ini adalah sebenarnya mereka sudah punya diesel generator cadangan, dan baterai backup ini hanya untuk menjadi transisi saat terjadi blackout sampai generator cadangannya nyala. Sistem ini menggunakan 13.760 sel baterai dengan luasan lahan yang dibutuhkan lebih dari 930.000 meter persegi. Dan di 2 tahun pertama mereka beroperasi, ternyata mereka sudah berhasil mencegah lebih dari 81 blackout. Kira-kira kapan Indonesia bisa kayak gitu ya? Yang pasti gak akan lebih cepat dari episode berikutnya yang bisa kamu tonton minggu depan.